ومرنا جميعا منا وسينا في هذه الذي يا مرحومة أبلك الفقير إلى رحمتك أسري ليلة القدرية وأسري اللهم ثواب ذلك منا إليه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dan semoga dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita merupakan hati yang layak untuk menerima rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu hati kita akan penuh dengan cahaya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang orang ini perlu melihat secara langsung keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hatinya terpenuhi dengan cahaya keyakinan. Bukan karena tidak percaya, tetapi ketika melihat secara langsung itu ada keyakinan yang mantap di dalam hati. Oleh karena itu bahkan sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam tu'min, apa kamu tidak percaya? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Supaya hati ini tenang, yakin betul, ketok moto jadi. Bahwa arba'atan minat toiri, fasurhunna ilaika. Wajah likuli juz'in minhunna, wajah likuli jabalin minhunna, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil 4 ekor burung, potong-potong, bulat, taruh di setiap bagian burung itu di gunung yang berbeda, ada 4 gunung di sana. Sumban uhunna, panggil di semuanya, yaktina kasa'yan, akan jadi terbang, jadi buntutnya lain, badannya lain, kepalanya lain, ini ekornya lain, terbang semua itu jadi satu, jadi dipanggil. Ketika dipanggil mereka semua terbang dengan bagian tubuhnya masing-masing, bisa hidup kembali. Supaya kamu tahu bahwa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya orang itu laisa khabar kal ayan. Bukan kabar itu seperti orang yang melihat secara langsung. Kita mendengar kabar aulia, kita mendengar kabar orang-orang soleh. Tetapi ketika melihat kejadian itu secara langsung, maka akan mendapatkan keyakinan yang berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, hati-hati. Ketika Allah sudah menampakkan keajaiban daripada mukjizat ataupun karamah dari orang-orang yang soleh itu, lalu kita berpaling setelah kita melihat secara langsung, akan ada peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika meminta ma'idah minas sama, hidangan dari langit yang diantar sama malaikat. Kami minta hidangan dari langit, wahai Isa. Minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit. Diminta sama Indonesia, tapi diingatkan sama Allah, ya kalau sudah kelihatan hidangan ini turun dari langit diantar sama malaikat, lalu mereka berpaling setelah kelihatan nyata, kelihatan langsung malaikat yang bawa dari langit, dia makan dan dia menyaksikan secara langsung hidangan tersebut, lalu dia berpaling daripada agamanya, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu 'alal alamin, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya azab dengan azab yang belum pernah saya lakukan kepada seluruh alam semesta ini. Hati-hati. Makanya jangan maksa untuk melihat keramatnya orang wali atau mukjizatnya Nabi. Karena setelah kita melihat langsung lalu kita berpaling dengan tidak yakin kepada mereka dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada ancaman besar yang datang kepada kita semuanya. Sudah kelihatan kok masih tidak percaya? Itu pertanyaannya. Orang lain cuma dengar kabar. Dan ini kalau sudah kelihatan masih tidak percaya, akan ada peringatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai orang hidup di atas muka bumi ini yang diminta dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita. Sama-sama sholat, tingkat kualitas ibadahnya berbeda dengan kualitas keimanan yang ada dalam hati setiap orang tersebut.
Ada orang sholat nilainya 20, ada orang sholat nilainya 30, ada orang sholat nilainya 40, sama-sama 2 rakaat. Ada orang sholat nilainya 100. Karena apa? Dia tahu betul bagaimana caranya sholat. Yang lain hanya sekedar sholat. Oleh karena itu kan di dalam arkanuddin, di dalam rukun agama itu dibilang ada 3. Kita semua hafal semua rukun agama ya. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan namanya. Orang-orang yang Islam tidak boleh mengaku kalau dia sampai kepada derajat iman. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Qul aslamtum wa la taqulu amantum, katanya Allah Subhanahu. Jangan bilang kalian beriman, kalian masih dalam golongan muslim. Apa beda? Berbeda. Berbeda. Amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang muslim, ya, itu namanya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Sekedar karena itu adalah kewajibannya sebagai seorang muslim. Dia belum tahu makna ikhlas. Oleh karena itu orang-orang yang sampai kepada derajat Islam ini banyak dia itu melakukan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kan banyak dari kita ini ya. Kenapa kamu istiqomah sholat duha? Ya lancar rezeki lu. Banyak pada banyak. Banyak. Dan Allah. Jadi niatnya sholat pun dia hanya untuk sekedar lancar rezeki. Apa orang bukan? Ini muslim. Ini muslim. Nanti melakukan amalan ini untuk ini, amalan ini untuk ini. Belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berniat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mulai sudah kenal, ya, orang yang muslim ini akan sempurna keislamannya ketika dia mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Harus dia itu memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Ibadah itu sedikit demi sedikit diberikan cahaya hatinya. Yang dengan cahaya itu akan timbul yang namanya kepercayaan atau keyakinan dalam hati. Paham ya? Setiap melakukan ibadah itu akan ada secerca cahaya dalam hatinya. Dikumpulkan sedikit-sedikit namanya iktibas itu dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya seperti ini. Hal-hal yang wajib itu namanya roksul mal. Roksul mal itu modal. Sampai tidak akan bisa kerja kalau tidak punya modal. Sepintar apapun sampai kalau kosong modalnya percuma. Orang ini kreatif tapi tidak punya modal, tidak bisa. Ya, menyalurkan kreasinya kalau tidak punya modal. Makanya yang namanya modal itu harus tetap dilakukan karena itu kewajiban. Itu namanya hal yang fardu. Lah bonusnya ini yang sunnah. Nah, dari sunnah itulah kita akan menjadi orang kaya. Paham ya? Dari sunnah sedikit demi sedikit kita mengumpulkan cahaya dalam hati kita. Jadi cahayanya Rasul itu ngumpul. Jadi kita ngambil sedikit dimasukkan. Ketika kapan? Ketika melakukan sunnah. Dengan banyaknya kita ini memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka akan cepat terkumpul cahaya tersebut. Ya, makanya itu tinggalkan hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu ini bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan dunia pun. Jadi kalau ada urusan sama dunia, silahkan kerjakan. Karena itu perlu. Karena ini urusannya sama dunia kita. Urusan sama akhirat, silahkan kerjakan. Karena ini perlu. Urusannya sama akhirat kita. Jadi yang tidak ada, yang dibilang tidak perlu itu adalah urusan yang tidak ada hubungan sama dunia atau sama akhirat. Itu baru namanya tidak perlu. Paham ya? Nanti adanya biar Haji boleh baca. Dengarkan, kita adan sendiri sebenarnya. Nah, di sini paham? Apa? Orang-orang muslim, amaliyah yang dilakukan namanya ibadah. Ibadah itu apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai ada keyakinan dalam hatinya dan kepercayaan, kepercayaan kepada Allah itulah yang membuat dia itu tidak lagi berniat kepada selain Allah. Kenal sudah. Jadi orang-orang muslim ini dibilangi, ayo mancing ikan tuna, enggak, maunya mancing ikan teri. Ya, perumpamannya seperti itu. Antum ini kalau lihatnya karena Allah, ketika sudah bisa mengambil hatinya Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ini ya. Jangan diartikan Allah punya hati, ini bahasanya saja. Mengambil cintanya Allah bahasanya.
Minta apa yang tidak dikasih sama Allah? Kok mintanya ikan kecil, langsung minta Allah. Kalau sudah Allah, dunia akhirat akan jadi milik kita semuanya. Sama kelancaran dunia itu pasti sudah akan ikut. Sama seperti antum minum obat, antum niat tidak niat pasti akan bekerja obat itu. Walaupun antum tidak niat untuk sehat, tapi minum obat akan bekerja apa tidak? Bekerja. Sama seperti waqiah, sama seperti salat duha, tidak perlu antum niatkan untuk kelancaran rezeki. Cukup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia akan bekerja dengan sendirinya. Paham ngerti ya? Ketika dia sampai kepada derajat iman, inilah yang namanya iman itu adab. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaliyah yang dilakukan orang-orang yang sampai kepada derajat iman ini namanya bukan lagi ibadah tetapi ubudiyah. Apa namanya? Ubudiyah. Ini ya. Orang muslim tadi namanya ibadah. Orang mukmin namanya ubudi. Bagaimana ubudiyah ini? Ubudiyah ini menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya dengan ikhlas karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang sampai kepada maqam iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah, tidak ada niatan yang lainnya. Maqam iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Tidak ada niatan yang lain dalam ibadah yang kami lakukan. Itu namanya ubudiyah. Paham ya? Ya, itu orang iman. Iman itu adalah orang yang sampai kepada maqam apa? Iyyaka na'budu. Ketika kita mengamati orang-orang akan sempurna keimanannya, selalu hadis iman itu berhubungan dengan baiknya muamalah kita dengan makhluknya Allah. Lepas daripada Allah Subhanahu pasti dengan Allah ya. Dan juga yang banyak itu ditekankan sama Nabi Muhammad, karena orang beriman pasti menjaga adabnya depan Allah. Tetapi Rasul pasti menekankan bagaimana baiknya akhlak kita ketika bermuamalah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengikuti hadis-hadis yang berhubungan dengan iman ini, selalu tentang akhlak. Contoh, min husni islamil mar'i la yu'minu ahadukum, ya, atau man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Saya sebutkan semuanya, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu, fal yakul khairan aw liyasmut. Ya, semuanya hubungannya dengan muamalah dengan manusia. La yu'minu laisa mu'min, bukan orang yang beriman, bitto'an walala'an walafahis walabadi, yang tidak bisa jaga lidahnya. Bukan orang beriman karena tidak baik dia muamalahnya sama manusia. Dan seperti itu seterusnya. La istis'ar, pengagungan, merasa tentang pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah mulai banyak hilang di hati orang-orang yang beriman. Hilang bagaimana? Iya hilang. Kita bukan tidak ke masjid, mungkin kita 5 waktu ini banyak yang ke masjid. Apalagi takbir masjid ya. Mungkin 5 waktu ke masjid ya, Bib. Tapi siapa yang pergi ke masjid dan merasa ketika berjalan dia akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berpakaian yang paling sempurna. Makanya Allah memberitakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ayo pakai baju yang paling bagus, yang paling indah yang kamu punya ketika kamu akan pergi ke masjid. Itu perintah hanya untuk ketika ke masjid, tidak ada pada perintah yang lainnya. Kamu mau pakai baju yang bagus, pakaian. Kapan? Kalau mau ke masjid. Kenapa? Jadi tamunya Gusti Allah. Ada perintah dari Allah dalam Al-Quran untuk menggunakan pakaian yang terbaik ketika kita akan pergi ke masjid. Merasa kalau jadi tamunya Allah. Kalau jadi tamu Allah, adabnya kita bagaimana? Dijaga. Terus, yang kita tamu ini siapa? Allah. Yang mengetahui semua cacat dan aib kita. Bagaimana keadaan seseorang ketika bertemu dengan orang yang tahu tentang aibnya? Apalagi kalau itu orang soleh. Contoh, antum belajar dengan satu guru misalkan, Ki Hamid Pasuruan. Ini percontohan saja. Paham ya? Atau sama Habib siapa yang besar, orang tersebut di mata antum, agung di hati antum orang ini. Oh, subhanallah. Subhanallah. Dari yang ringan saja. Kok antum pas melihat video porno ketahuan sama Ki Hamid? Kira-kira malunya seperti apa?
Atau bahkan yang lebih besar dari itu, ketika antum zina, kumpul sama perempuan, di semak-semak, kok ketahuan sama Ki Hamid, itu masih punya muka nggak sama Ki Hamid? Wirai, ya berarti memang rainya tebel, berarti masih punya muka. Nggak punya malu berarti. Setengah bukan manusia berarti orangnya. Atau Ki Hamid bahkan tidak punya harga di mata dia. Kalau Ki Hamid itu besar di mata dia sebagai gurunya, dia akan malu luar biasa sampai tidak punya muka, akan bertemu dengan gurunya lagi. Ya Banda? Begitu seharusnya orang kalau mau masuk ke masjid, karena bertemu dengan Allah yang mengetahui semua cacat dan aibnya. Ada yang punya perasaan seperti ini kalau masuk masjid? Tidak. Bukan tidak ke masjid, tapi perasaan ini sudah hilang dari setiap orang yang beriman. Padahal, ya, pengagungan yang seperti ini pertanda takwa. Man yu'adzim sha'airallah fa innaha min taqwal. Masuk ke masjid dan merasa kalau ini rumahnya Allah. Masuk ke masjid dan kita merasa kalau kita tamunya Allah. Masuk ke masjid dan kita merasa malu luar biasa karena Allah tahu semua cacat dan aib kita. Makanya dalam peribahasa bahasa Arab itu istahi min Allah kama tastahi min rajulin soleh. Malulah kamu kepada Allah seperti kamu malu kepada orang yang soleh. Minimal. Ya seharusnya malunya kita sama Allah lebih besar daripada malunya kita kepada orang soleh. Tidak ada urusan kita sama orang soleh itu sebetulnya. Tapi minimal lah kayak orang soleh. Malunya kok seperti kita ketahuan membuat aib dan cacat di depan Ki Hamid. Minimal seperti itu. Malu luar biasa, hati ini bergejolak ketika Allahu Akbar mau sholat. Ini sudah mulai hilang perasaan yang seperti ini. Lupa kalau sholat dia menghadap kepada siapa. Oleh karena kan dicontohkan sama Imam Ali Zainal Abidin, itu daripada Nabi Muhammad SAW. Keluarganya heran ketika beliau akan pergi ke tempat wudhunya selalu dalam keadaan pucat, saya tidak punya darah sama sekali. Apa ini keadaan kok seperti itu? Terus kalau mau wudhu pasti keadaannya seperti ini. Apa ini maksudnya ini? Ditoleh sama Imam Ali dan berkata, apa kamu tahu sebentar lagi saya mau menghadap sama siapa? Allah. Bukan ketika sholatnya, bahkan mau pergi ke tempat wudhunya sudah pucat, tidak kalau kurang gemeter. Buat maksiat apa Imam Ali? Harusnya kita yang pucat kayak gitu. Banyaknya maksiat yang kita lakukan. Ini orang 1000 rakaat setiap malam dari mudanya sampai meninggal dunia tidak pernah ditinggal, masih pucat kalau mau menghadap sama Allah. Bukan karena banyak dosanya, tapi karena kenalnya dia sama Allah. Kalau kita santai-santai dalam Allahu Akbar dan sholat kita, bukan karena hebatnya kita atau tidak punyanya dosa kita, karena belum kenalnya kita sama Allah, sehingga pengagungan itu tidak ada dalam hati kita. Paham ya? Sehingga pengagungan itu tidak ada lagi dalam hati kita. Makanya perasaan yang seperti ini kalau mau ke masjid itu digerakkan hatinya, Allah, saya mau jadi tamunya Gusti Allah. Saya mau masuk ke rumahnya Allah. Ya bangunannya masjid ya berbeda-beda, tetapi jangan dilihat bangunannya, ini rumahnya Allah. Makanya saya paling pegel kok ada takbir terus rokokan di terasnya masjid ini, tidak punya akhlak. Hilang keagungan rumahnya Allah ini. Dibilangin, silakan musyawarah, kalau mau antum rokok-rokokan jangan di masjid. Di rumahnya takmirnya, saya tidak melarang merokoknya, tapi tempatnya tidak cocok. Paham ya? Saya bukan melarang merokoknya, tapi tempatnya yang kurang cocok sama. Saya tidak melarang antum baca Al-Quran, tapi kalau di WC kurang tepat tempatnya. Bukan Qurannya yang jelek, tapi tempatnya yang kurang pas. Sehingga dosanya itu akan lebih besar daripada tempat-tempat yang lain. Hati-hati. Yang punya aturan kalau masuk rumahnya Allah. Itu namanya ubudiyah. Orang yang sampai kepada makom, iyyaka na'budu. Ketika sempurna keimanan, ya penuh hatinya dengan cahaya iman, maka ketika sudah sempurna itu namanya yakin. Yakin itu apa? Ketika hati tidak ada tempat lagi untuk keraguan-raguan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu-ragu mau masuk ke hati itu tidak bisa. Karena apa? Hati sudah penuh. Tidak ada tempat untuk yang lainnya. Paham ya? Jadi kematian kayak di depan mata, surga kayak di depan mata, neraka kayak di depan mata, itu namanya yakin. Orang yang seperti ini masuk kepada derajat yang namanya ihsan. Ihsan. Bukan lagi ubudiyah namanya, tetapi ubudah. Jadi derajat itu ibadah, ubudiyah, yang derajat ihsan namanya apa?
ubudah. Ubudah itu bagaimana Habib? Ubudah itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, ikhlas karena Allah, wasuhudul minnah, menyaksikan bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah karunia dari Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sampai kepada peringkat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, karena dia tahu betul kalau bukan karena pertolongan Allah, dia tidak mungkin bisa melakukan ibadah yang dia lakukan. Apa bedanya orang yang ubudiyah sama ubudah? Beda. Orang-orang yang ubudiyah, dia masih bisa berkata, saya qiyamul lail, saya membaca Al-Quran, saya bersolawat, saya bersedekah, saya ini, masih ada benih-benih saya. Dalam artian itu dia tidak bisa merdeka dari yang namanya sombong dan ujub dalam hatinya. Walaupun dia ikhlas karena Allah dalam ibadahnya. Tapi ini penyakit-penyakit yang sani, yang jelek. Allah tidak senang ada hati hamba itu, ada penyakit ini ketika dipandang. Tetapi orang yang dia itu merasa kalau ibadahnya adalah hadiah dari Allah, mustahil di dalam hatinya itu ada penyakit saya, penyakit sombong, penyakit ujub. Kenapa? Orang dia merasa bukan dia yang melakukan, itu hadiah dari Allah. Gimana mau ujub? Ujub dari mananya? Ujub itu kalau merasa kalau kita yang melakukan, itu baru ujub. Sombong itu muncul kok merasa kalau kita yang melakukan. Saya, alhamdulillah 25 tahun saya istiqomah ya. Saya ini loh. Kata-kata saya ini kata Yuqman, qala ana madza qalhana, kata Yuqman. Tidak ada hanian, tidak ada keberuntungan bagi orang yang berkata saya. Itu dulu iblis yang ngomong saya. Paham semuanya? Bisa dimengerti? Ya karena nasta'in, orang-orang yang sampai kepada derajat hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau bukan karena ditolong Allah, kita tidak akan bisa beribadah. Bukan karena waktu kita lowong, bukan karena badan kita sehat. Kita sudah terlalu panjang sehat kita, terlalu banyak waktu lowong kita. Buktinya kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Bukan kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bukan kita tidak bisa bersolawat, tapi kita tidak pernah bersolawat. Bukan kita tidak bisa duduk untuk berzikir kepada Allah, tetapi Allah tidak berkehendak untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah itu cinta kepada kita, disibukkan kita dengan amalan yang membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan yang lainnya. Paham ya? Ya, derajat-derajat yang namanya ihsan itu, derajat minimalnya orang-orang itu namanya makom muraqabah. Muraqabah itu setiap saat, detik, dan waktunya dia merasa kalau dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi'lan kadzalik. Memang seperti itu keadaannya. Kapan kita Allah lupa dari kita ini? Kita yang terlalu banyak lupa sama Allah, tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita. Makanya orang yang lupa terus namanya orang fasik. Enak saja kalau masih dibilangnya nggak mau. Hati-hati, jangan masih mau. Biarkan orang yang berbuat, gak usah urusan dengan apa semua. Ahadatul izzatu bil kibr fahasbuhu jahannam. Wabi'sal masir, katanya Allah. Orang kalau dibilang ittaqillah, takut tahu sama Allah, hati-hati, terus sombong, ngangkat badannya, dibilang hasbuhu jahannam, cukup bagi dia neraka jahannam. Jangan sombong kalau dibilang. Angkuh namanya itu ya, tidak mau dibilang. Hati-hati ya, kalau diingatkan seharusnya senang, karena masih ada orang perhatian sama kita. Kalau dia maksiat, diingatkan terus dia ngangkat suaranya, merasa lebih tinggi, ya ini ayat ini yang akan masuk. Kalau sudah dibilang ada orang maksiat, ittaqillah, ya, ahadatul izzatu, ya, izin, bahasbuhu jahannam, cukup sudah ada usin. Orang kayak gini sudah jahannam saja dimasukkan, tidak mau dibilang. Muraqabah, merasa setiap saat diperhatikan sama Allah. Bidawamil muraqabah tuthmirul musyahadah. Orang yang sudah bisa sampai kepada maqam muraqabah dan dia terus bisa seperti itu, akan terangkat hijab di dalam hatinya dan akan membuahkan yang namanya musyahadah, yang dengan musyahadah ini akan sempurna keyakinan dan keimanan seseorang. Seperti Nabi Ibrahim tadi, ditampakkan sama Allah keajaiban makhluknya Allah,
yang biasa tidak ditampakkan oleh orang-orang pada umumnya. Ini hadiah karena orang ini berprestasi di dalam ibadahnya. Tidak tahu kita sampai kepada derajat mana nih? Pertanyakan sama badannya masing-masing. Apa masuk salat duha kepengen rezeki lancar gitu masih? Kapan mau naik? Masa gitu-gitu saja derajatnya? Paham ya? Paham semuanya? Dengar yang belakang itu. Semoga barokah ilmunya. Naik terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberhentikan dalam satu makom setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Semoga selalu meningkat kepada derajat yang lebih baik. Ala hadhihi al-Fatihah.